Hai guys, selamat datang di Radio Horor. Jangan lupa like, share dan ikuti, agar tidak ketinggalan updatean cerita-cerita horor selanjutnya. Langsung saja, saya akan menceritakan cerita horor yang berjudul Where Are You? Carla, Carla, teriakku sambil berjalan melihat setiap pojok ruangan. Ruangan yang gelap. Itu sudah biasa karena jam sudah menunjukkan dini hari. Dan aku baru kembali setelah pergi ke swalayan. Di rumah ini tidak hanya ada aku. Ada Lilista, Windy, Desi dan si Carla itu. Kami adalah murid kelas 12. Aku lalu membuka pintu kamar milik Carla tapi tidak ada siapapun. Dari dalam kamar hanya AC saja yang masih bergerak. Lilista yang baru selesai belajar lalu menghampiri diriku. "Kamu cari apa, Vivian?" tanya Lilis sambil membuka lampu di setiap ruangan. "Itu Clara mana? Ku cari dari tadi gak ada orangnya," balasku. Lilis lalu memberitahuku bahwa Clara sedang berada di luar kota bersama teman-teman sekolahnya untuk mengerjakan tugas sekolah. Setelah mendengar itu, aku cukup tenang mendengarnya. Windy dan Desi lalu keluar dari kamar dan duduk di sofa. "Vivian, tolong buatkan popcorn boleh gak?" pinta Windy sambil menekan tombol remote. "Risau aku bukannya buat sendiri. Kau kira aku babu kau apa?" balasku protes. "Bilang aja kalau gak mau. Susah amat." "Desi boleh buatkan gak?" ucapnya memohon kepada Desi. Windy, kau kan udah gede. Masa harus aku yang buatkan?" balas Desi. "Gak ada pilihan lagi." Windy lalu pergi ke dapur dan membuat popcorn sendiri. Ucapku mulai mengantuk. "Vivi, kau udah ngantuk dah. Cepat sekali, ada film seru nih malam ini," ucap Desi sembari melihat diriku. "Kalian saja yang nonton. Aku ngantuk banget lagian besok Senin. Harus bangun pagi," tambahku dan segera pergi ke kamar. "Beneran besok Senin?" tanya Lilis kepada Desi. "Bentar coba lihat kalender dulu." "Oh iya, Senin nih besok. Ulangan lagi. Yang bener aja. Wah, harus belajar nih. Duluan ya Bey," ucap Lilis meninggalkan ruang nonton. Desi lalu meninggalkan ruang nonton dan berlari ke kamarnya. "Loh, kemana mereka?" ucap Windy kaget melihat tidak ada seseorang pun di sana. Windy lalu mengintip kamar Vivian dan ia sudah tidur. Ia lalu berjalan ke kamar lainnya. Terlihat Desi dan Lilis sedang fokus belajar. Ada apa dengan mereka berdua? Besok Minggu kenapa mereka belajar? "Ya udah deh, lagian nonton sendiri juga seru," ucapnya sendiri sambil menonton dan menikmati popcornnya. Keesokan harinya, jam sudah menunjukkan pukul jam 8. Lilis, Desi, dan diriku sudah siap untuk berangkat ke sekolah. "Di mana Windy? Apa dia masih tidur?" tanya Lilis sambil memakai sepatu. "Mungkin. Bentar aku coba lihat," respon Desi. Di dalam kamar, Desi mencoba membangunkan Windy yang masih tertidur pulas. "Windy, bangun. Windy, Windy, ayo cepat bangun, jika tidak kau akan telat nanti." Desi lalu meninggalkan Windy dan pergi ke ruang nonton lagi di mana tempat itu sangat dekat dengan pintu keluar masuk. Lilis lalu menuliskan sepercik surat untuk Windy ketika ia sadar. Kami lalu berangkat ke sekolah dan meninggalkan rumah. "Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua?" sapa Mrs. Amelia. "Baik Mrs. Melia," jawab seluruh murid di kelas. Mrs. Amelia atau yang lebih dikenal dengan nama Melia adalah seorang ibu dari seorang anak perempuan. Seperti yang sudah Mrs. katakan 4 hari yang lalu, hari ini ada ulangan harian. Kalian ingat,
ucap Mrs. Melia sambil menulis di papan tulis. Di sebelah bangkuku ada Desi dan di belakang ada Lilis dan Alexi. Vivi, kamu udah siap buat ulangan? Kok aku gugup banget ya, bisik Desi di sebelah kananku. Kalau sudah belajar, aku sih udah siap ya, memang sih sedikit gugup, balasku mengambil pulpen. Mrs. Melia lalu membagikan kertas ulangan kepada masing-masing murid. Setiap murid mendapatkan 5 lembar kertas yang berisi 40 soal. Sebelum itu tas dan isi di laci meja kalian dikeluarkan. Tas dan lainnya kalian simpan di lemari loker, pinta Mrs. Melia menunjuk lemari loker di samping papan tulis. Setiap murid lalu berjalan menyimpan barang-barang mereka di lemari loker. Tiba-tiba seorang murid berteriak dengan keras dari lorong sekolah. Dari kejauhan terlihat ia sangat ketakutan dan berlari tergesa-gesa seperti ada orang yang mengejarnya. Lalu teman-temannya mencoba menenangkan dirinya. Ia berkata bahwa seorang murid perempuan mengejarnya dengan wajah mengalir darah. "Apa kamu mengenalnya?" tanya temannya itu. Dia ketakutan dan menjawab secara terbata-bata hingga tidak ada yang mengerti yang ia ucapkan. Dari kejauhan terlihat 5 siswi yang berlari ketakutan dari lorong sekolah. Masih sama dengan anak perempuan tadi. Mereka berlari seperti seseorang mengejarnya. Salah satu dari 5 siswi itu adalah sahabat Desi. "Monica, kenapa kau lari ketakutan gitu?" tanya Desi kepada sahabatnya itu. "Aku dan Lilis selalu mengikuti Desi. Itu di lorong sana di toilet ada hantu serem banget," ucap Monica menjelaskan dengan ketakutan. Sekolah lalu dihebohkan dengan tingkah murid-murid yang melihat sosok hantu dengan darah. Bel pulang sekolah lalu tiba dan semua murid berlari keluar dari kelas. Beberapa petugas keamanan sekolah lalu mencoba mengecek lorong sekolah menuju toilet. 12 petugas dikerahkan dan hasilnya, seorang Mrs. bernama Grace lalu berjalan menuju toilet dan melewati lorong itu. Saat ia sampai, dia terkejut melihat petugas keamanan sudah tidak bernyawa dan wajah mereka mengalir darah. Mrs. Grace lalu melaporkan ke seluruh guru yang masih berada di sekolah untuk membantu membawa mayat-mayat mereka ke rumah sakit terdekat. "Oke, kita pindah di tempat lain lagi." Sampai di rumah, Desi lalu membuka pintu yang tidak dikunci. "Lelah sekali hari ini, View. Di mana Windy?" ucap Desi langsung duduk di sofa empuk sambil menyalakan AC. Sedangkan aku dan Lilis mencoba mencari Windy. Lilis membuka pintu kamar dan tidak terlihat ada seorang pun. "Windy tidak ada di kamar ini ya?" ucap Lilis membongkar kamar milik Windy. Aku lalu mencoba menelepon Windy dan panggilan tidak terjawab. Desi mencoba mengirim pesan dan pesan tersebut tidak dapat terkirim. Kami semua mulai khawatir dan langsung berlari ke kamar Lilista untuk mencari jejak keberadaan Windy. "Lah, kok GPS-nya gak aktif? Bahaya nih orang," ucap Lilis sambil mengutak-atik komputer miliknya. Diriku sendiri mulai penasaran dan memutuskan untuk segera mencarinya. Selesai berganti pakaian langsung aku pamit dan pergi mencari Windy. Astaga, si Windy ini memang merepotkan seperti anak umur 3 tahun saja, ucap Lilis berdiri di depan gerbang rumah bersama Desi. Di perjalanan saya mencoba bertanya kepada orang-orang sekitar. "Permisi Tuan, apakah Anda pernah melihat perempuan yang tingginya mirip dengan saya? Kira-kira umur 18 tahun, ucapku mencoba mendeskripsikan Windy dengan detail dan rinci. Tapi bapak itu menjawab, "Aku tidak melihatnya," dan berjalan pergi. Masih sama. Aku mencoba bertanya sekelompok ibu-ibu yang sedang berbelanja. Ibu-ibu itu membalas pertanyaanku. Berkata, "Sepertinya saya melihat ada banyak perempuan yang seperti kamu jelaskan, Nak."
Aku lalu menunjukkan foto Windy yang tersimpan di ponselku. Tidak, saya tidak melihatnya. Responnya kembali. Baiklah Bu. Terima kasih, ucapku dan mencoba menanyakan orang lain. Kali ini aku mencoba bertanya kepada seorang remaja laki-laki. Kurasa usianya hampir sama dengan Windy yang tinggi itu. Permisi Kak, numpang tanya. Kakak ada lihat perempuan ya setinggi saya dan kira-kira umurnya 18 tahunan. Ucapku ragu. Apakah kamu ada fotonya? Balas remaja itu. Segera aku lalu kembali memperlihatkan foto Windy. Remaja itu berkata bahwa tadi ia sempat melewati depan rumahnya sambil mendengarkan lagu. Saya mencoba bertanya, jalan apa yang ia lalui? Ia lalu menjawab, waktu itu dia berjalan melewati sebuah jalan kecil. Jika tidak salah jalan itu bernama Murbei, katanya sambil memberikan petunjuk. Dirinya dengan tulus menemaniku untuk mencari Windy. Di sepanjang jalan itu kami terus berteriak memanggil Windy. Windy, Windy, Windy. Seperti itulah sampai-sampai kami mulai kelelahan sekali. Kami duduk di salah satu teras rumah yang kebetulan ada di dekat kami. Kamu tunggu bentar ya. Aku cari air minum dulu. Hintanya. Ia lalu pergi mencari air dan tersisa aku. Diriku lalu termenung di dalam kesunyian. Dedaunan di pepohonan berjatuhan dengan lambat mengenai air di rawa yang kecil. Angin mulai bertiup dan suara nyanyian mulai terdengar. Nyanyian itu terdengar suara tolong. Help me, I'm scared. Hiding in a quiet place. Dan seketika aku tersadar ketika remaja itu kembali sembari menyodorkan sebotol air minum. Kau melamun ya, kan? Ucap remaja itu. Aku mengangguk pelan dan meminum air di botol yang diberikan oleh remaja itu. Larut dalam senyap. Remaja itu lalu mencoba memperkenalkan dirinya. Hai boleh berkenalan. Ucapnya dengan ragu mengulurkan tangannya. Silahkan, balasku mengizinkannya dan membalas dengan menyalami tangannya. Remaja itu mulai memperkenalkan dirinya. Namaku Felix dan siapa namamu? Tanya ia kepadaku dengan senyuman kecil. Aku Vivian, panggil aja Vivi. Jelasku singkat. Tidak lama terdengar suara Windy yang berteriak ketakutan. Anehnya suara itu berasal dari rawa di sebelah kanan kami. Windy, teriakku berlari melihat rawa yang tenang itu. Remaja tadi atau si Felix lalu mencoba berenang rawa. Dia langsung menyelam tanpa apa-apapun. Astaga, apakah hanya aku yang tidak pandai berenang? Gumamku berlari bolak-balik menunggu kabar dari dia. Aku terus bergumam. Dan tiba-tiba Felix membawa Windy ke darat. Sedangkan Windy masih tidak sadar. Menelepon kepada Lilis dan Desi untuk segera menemui kami. Sesaat, mereka lalu berlari menghampiri diriku. Astaga, ada apa dengan Windy? Dia terceburkah? Tanya Desi bersembunyi di belakang Lilis. Gak sadarkan diri nih orang. Kita bawa ke rumah sakit aja lah ya. Pinta Lilis mencoba memapah Windy. Vivian, aku pulang duluan ya. Udah basah kuyup nih, ucapnya. Silakan haha. Maaf udah ngerepotin, ucapku dengan hati penuh rasa bersalah. No problem. Moga temanmu cepat siuman ya, pamitnya dan berjalan meninggalkan kami. Ayo buruan bawa ke rumah sakit. Pakai bengong segala, tambah Desi. Sampai di rumah sakit, orangnya baru sadar dan shock. Hah, kok aku di rumah sakit? Tolong, teriak Windy. Desi langsung menutup mulut Windy dan berkata, diamlah Windy. Ini rumah sakit banyak orang. Malu dong pakai teriak-teriak segala lagi. Karena Windy dari kecil adalah fobia dengan rumah sakit. Jadi kami putuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Sudahlah. Sana istirahat, pintaku kepada Windy.
Selamat malam. Selamat malam juga semuanya. Balas Windy dari dalam kamar. Keesokan harinya, kami bertiga diajak keluar sama Lilis. Ayolah sesekali kita pergi berbelanja di mall, ucapnya terus menarik-narik tanganku. Jika tidak aku akan pingsan, ancamnya memegang keningnya. Udah ikut aja sesekali gak apa-apa ya kan? Tambah Desi menggunakan heels. Sudahlah aku ikut saja daripada main ancam-ancam nih anak satu. Nyalinya gede amat. Sampai di mall, Lilis memilih banyak dress untuk diriku, Desi, Windy dan Clara. Ia memilih gaun yang sama sebagai tanda persahabatan sedangkan yang lain sedang asik membeli camilan. Sepertinya aku sendiri jadi kelinci percobaan pakaian. Capek tahu gonta-ganti baju. Udah borong aja semuanya susah-susah amat Lis, tambah Windy berjalan membawa paper bag besar. Iya juga ya. Udah ini bawa. Yang ini juga. Ini. Dan topi ini. Sepertinya jepit rambut ini istimewa beli ah. OMG dress ini cantik banget pasti pas dengan ukuran badan aku beli juga ah. Sudah cukup yuk ke kasirnya. Gak sabar mau cobain nih, serunya memilih-milih baju. Yang lainnya ternganga melihat baju bertumpukan yang akan ia beli. Kami lalu makan di sebuah restoran dekat tempat perbelanjaan. Mari kita makan. Kalian mau makan apa? Tawar Lilis sambil memegang menu. Ia lalu mulai menyebutkan makanan yang tertera di menu. Chicken steak, bibimbap, beef steak black pepper sauce, sate padang, rendang, mie Aceh, sotong pangkong, pengkang. Ucapnya heran. Pengkang apaan tuh? Belum pernah dengar, tambahnya bingung. Seorang pelayanan yang mendengarkan percakapan mereka lalu datang menghampiri Lilista. Permisi kak, ada yang bisa saya bantu tidak? Sapanya membawa sehelai serbet. Lilis lalu bertanya mengenai makanan tersebut. Pelayan restoran itu lalu menjelaskan. Makanannya ini terbuat dari ketan atau dalam daerah Kalbar dengan nama pulut yang isinya berupa ebi. Kakak mau coba tidak? Tambahnya. Silakan, jawab Windy cepat. Sekitar 12 menit mungkin para pelayan lalu datang membawa sejumlah makanan yang sempat ia pesan. Waktunya menyantap makanan siang ini Yumi, ucap Desi mulai melahap seekor cumi-cumi berukuran sedang. Yang lainnya melihat Desi. Tidak jijikkah dia makan cumi-cumi? Bisik Windy. Aku gak tahu. Tapi kelihatannya begitu, balas Lilis berbisik. Kenapa kalian mau nih ku kasih? Ucap Desi menyendok sotong dan menaruh ke piring Lilis dan Windy. Vivi mau juga. Tawarnya. Dengan cepat aku menolak dengan sopan dan mulai memakan bubur pedas. Lilis terus melihat sotong yang berada di piringnya itu. Dirinya bahkan belum makan sama sekali. Lilis, kamu beli makanan kok gak dimakan? Tanyaku sambil memakan sesendok bubur. Boleh jauhkan makanan ini gak? Jijik banget. Gimanalah coba mau makan? Seleraku udah hilang duluan tahu. Balasnya sambil menggosok kedua bahunya. Desi lalu memakan sotong yang berada di piring Lilis. Lilis lalu mulai menyantap sambil membayangkan betapa jijiknya sotong. Setelah makan, kami memutuskan kembali ke rumah. Di rumah, kami segera mencoba pakaian yang dibeli. Ruangan terasa sangat sibuk. Wah, lihatlah model baju ini sangat anggun, puji Windy. Sedangkan Desi mencoba heelsnya yang cantik dan unik. Yap, begitulah kisah hari ini. Keesokan harinya kami berempat bersama-sama pergi ke sekolah. Seperti biasa yaitu jalan kaki. Good morning everyone. Sapa Miss Melia datang ke kelas. Morning Miss Melia. Balas semuanya serentak. Miss Melia lalu melihat ke arah kami dan bertanya. Clara, Kalorin, sama Josephine belum masuk ke kelas ya?
Salah satu teman Kalorin lalu menjawab, kemarin saya dengar besok mereka kembali ke sekolah Bu. Oh baiklah jika begitu. Ulangan hari ini kita tunda sampai besok ya, ucap Miss Melia menuliskan sesuatu di papan tulis. Semuanya disuruh ke lapangan sekolah, teriak salah satu murid dari kelas sebelah. Ramai-ramai semua murid berjalan berbaris di lapangan yang sudah panas terik. Banyak sekali murid perempuan yang pakai bawa buku segala buat nutupin cahaya. Hadeh lebay banget gitu. Sampai digosipin kelas sebelah. Cekak. Udah biasa anak kelas 12A kalau gak salah, tambah Windy. Seorang guru pria laki-laki lalu memegang mikrofon. Halo murid-murid. Sebelumnya maaf ya kalian harus berkumpul di panas terik hari ini. Saya ingin memberitahu tentang tugas yang diajukan di luar kota untuk murid kelas 12A sampai 12E. Dengar siswi tidak bisa pulang karena ada kendala dan beberapa murid sempat terjatuh ke tebing. Serentak semua murid kaget bukan kepalang mendengar apa yang dikatakan oleh Mer. Liam. Di saat itu pun hatiku mulai merasa ada yang tidak benar. Windy lalu berbisik kepada diriku bahwa ia merasa ada yang aneh juga. Kuharap tidak akan terjadi apa-apapun terhadap Clara, ucapnya Desi sambil melihat tangannya. Murid perempuan yang bernama Caroline lalu mengangkat suara. Mister, Josephine gak kenapa-napa kan? Tanyanya dengan lantang di tengah keramaian. Mr. Liam lalu menjawab bahwa terdapat 3 atau 4 murid. Seluruh murid makin panik mendengar jawabannya. Wih kalian ngerasa aneh gawi? Tanya Desi melihat sekeliling. Enggak, jawab diriku dan yang lainnya serentak. Desi lalu menceritakan kepada kami katanya ia punya firasat buruk. Ih kok kamu ngomongnya gitu sih? Amit-amit, ucap Clara mengetuk-ngetuk dahinya. Lalu terdengar suara teriakan histeris perempuan. Ternyata itu seorang guru sama seperti Miss Amelia. Dari tampangnya sepertinya Miss Grace. Seluruh guru lalu bertanya apa yang terjadi. Dan sebagian murid duduk di lapangan. Ada hantu di lorong sana. Jelasnya dengan jantung yang berdetak kencang. Hantu apanya? Tambah Miss Florence mencoba menenangkan pikirannya. Miss Grace lalu menjelaskan bahwa ada hantu yang dahinya sobek penuh darah mengalir. Dari pembicaraannya sepertinya ada kasus yang sama lagi. Di hari kemarin juga terdapat hal yang sama. Mister lalu berkata bahwa hasil autopsi kemarin juga mengatakan bahwa goresan pada petugas keamanan tersebut disebabkan dengan serpihan kaca. 2 hari berikutnya, rumor tentang hantu perempuan bermunculan. Banyak komentar yang masuk di website sekolah. Ada yang bilang kalau sekolah ini bekas rumah sakit jiwa. Hade ada-ada aja nih orang komen kayak gini. Protes Monica yang duduk di sebelah Desi sahabatnya itu. By the way katanya anak-anak yang nugas di luar kota bakal pulang kemarin. Tanya Lilis sambil bersenderan di dinding. Oh itu katanya hari ini mereka bakal pulang. Anak itu salah info. Siapa dah namanya? Ucapku sambil mengutak-atik HP. Caroline. Potong Monica. Bas sekolah lalu sampai beberapa murid berlarian memeluk teman-temannya. Yuk kita lihat si Clara. Ajakku berlari mendekati bas sekolah. Tiba-tiba terlihat seorang bapak-bapak ya sekitaran 40 tahunan mungkin. Ia menangis menintikan air mata. Kalian kenal orang itu? Tanya Monica melihat bapak-bapak itu. Teng teng teng. Bunyi lonceng pulang sekolah. Kami pulang duluan ya Mon. Ucap Desi meninggalkan Monica dan mengajak kami segera pulang untuk makan siang. Di pertengahan kami menghampiri sebuah gerobak bakso. Salah satu dari kalian lihat Clara gak? Tanyaku sambil menyeruput mie. Nggak fokus tadi lihat keramaian. Jawab Windy singkat. Selesai makan siang, kami lalu melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.
Sampai di rumah masing-masing dari kami berjalan masuk ke kamar dan mulai membaringkan tubuh yang sudah lelah. Capek banget, ucapku yang berada satu kamar dengan Windy. Back to school. Masih di keramaian di sana ada Monica. Seorang bapak yang sempat dilihat kami itu lalu menghampiri dirinya. "Nak, kamu temannya Clara ya?" ucap bapak itu mendekati Monica. "Oh ya, benar. Bapak siapa ya?" tanya Monica menutup ponselnya. "Saya pamannya," balas paman itu sambil mengusap air mata. Bapak itu bertanya, "Apakah kamu tahu tempat Clara tinggal?" "Saya pamannya," jelasnya. Monica lalu memberikan alamat rumah tempat di mana Clara tinggal dan beserta kami. 3 hari kemudian, tepatnya di hari Sabtu, paman tersebut lalu datang. "Permisi, saya pamannya Clara. Saya ingin mengatakan sesuatu," sapanya. Diriku laku mempersilahkan dirinya untuk masuk terlebih dahulu. Lilis lalu membuatkan teh hangat dan yang lainnya berkumpul. Ia memperkenalkan dirinya dan begitu juga kami. Ia mulai membicarakan tentang Clara yang yatim piatu. Yap, sejak kecil Clara diasuh oleh paman bibi dan tantenya serta neneknya yang sekarang sudah tiada. Paman itu lalu menceritakan yang terjadi pada Clara. Paman Timothy berkata bahwa Clara sudah mati gara-gara terjatuh dari tebing yang tinggi dan tubuhnya hancur lebur. Jelas paman Timothy. Tentu saja diriku tak menerima apa yang dikatakan paman itu. Kami yang mendengarnya sampai meneteskan air mata ke pipi kami. Desi lalu mengangkat suaranya. "Tidak mungkin paman Timothy. Clara itu sama teman-temannya lagi belajar di luar kota," bentak Desi dengan luapan tak kuasa menahan diri. Paman Timothy lalu menelepon ke saudara Clara untuk memberikan kabar tersebut yang bernama Andrea. "Halo paman." "Ya Andrea, saya mau memberi tahu tentang kabar kakakmu. Kapan kakak kembali ke rumah? Aku ingin makan masakannya," keluh adiknya. Paman lalu menceritakan semuanya dan setelah itu meminta izin pulang ke rumah. Lelap dalam kesunyian kami semua melihat foto kenangan Clara di sebuah bingkai foto yang terpajang. Aku tak percaya usianya yang masih muda sudah dipanggil, ucapku mengusap air mata. "Iya, sangat sedih ya kehilangan dia," ucap Lilis mencoba menahan air mata. Desi yang menangis terseduh-seduh membuat kami semua ikut sedih atas kematian Clara. Sampai tengah malam, mereka masih menangis sedih. Diriku lalu memasak sup yang sering dibuat Clara ketika malam hari. "Kalian makanlah dahulu," ucapku mencoba mengajak mereka. Mereka lalu berjalan ke dapur dan segera mengambil kursi. Seperti biasa sebelum kami makan, kami berdoa dan mulai makan. Desi lalu memuji diriku bahwa makanannya sangat enak seperti resep Clara. "Vivian, apa kau ingin menjadi seorang koki juga? Kau pandai masak," tambah Lilis. "Aku punya tujuan sendiri. Mari makan. Besok pagi kita ke gereja untuk memberikan kabar kepada tantenya." Tantenya adalah seorang pendeta di sebuah gereja. Biarawati tidak menikah karena telah mengucapkan atau mendeklarasikan 3 kaul, yakni kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan dalam suatu komunitas religius. Pagi-pagi kami semua sudah bangun dan bersiap-siap untuk segera pergi ke gereja. Ia lebih dikenal dengan nama Santa Lala. Kami mengikuti misa terlebih dahulu dan setelah selesai, diriku mencoba bertanya kepada dirinya. "Permisi Santa Lala, saya ingin memberitahu bahwa Clara sudah dipanggil Tuhan," ucapku grogi. "Hah?" balasnya kaget dan segera menutup Alkitab, yaitu kitab suci agama Kristiani. Lilis dan Windy juga memberikan semua barang milik Clara untuk diberikan kepada keluarga besarnya. Santa Lala hanya menerima sambil menahan tangisannya. Kami lalu segera meminta izin untuk pulang ke rumah untuk beberes.
Di saat itu pun di website sekolah juga diributkan oleh kasus tentang hantu perempuan waktu itu. Dalang di balik semuanya adalah Valencia, seorang murid yang sempat ditahan selama 8 bulan akibat kejahilannya. Dan kabar buruknya lagi adalah dirinya yang mendorong Clara jatuh ke tebing. Di saat itu ia merasa seseorang mengganggunya dan mulai menjadi hantu yang mereka kenal sekarang. Kami membalas dendam tersebut dengan melaporkan dirinya untuk ditahan sesuai dengan caranya memperlakukan Clara yang tidak bersalah tersebut. Sekolah sempat ribut tetapi guru tetap menyudahi agar tidak ada lagi hal yang sama terulang. Valencia juga sudah dikeluarkan dari sekolah dan pemerintah di kota tersebut mulai menetapkan peraturan baru yaitu siapa saja yang membunuh akan dilakukan hukuman seumur hidup. 1 tahun kemudian kami lulus dari sekolah menengah atas dan mulai melangkah ke dunia kerja. Aku yang sudah menjadi seorang aktris perfilman. Lilis yang sudah menjadi seorang desainer muda di usianya. Windy si tukang ngemil dulu juga sekarang tampak langsing dan makin tinggi. Ia juga memulai karir di sebuah restoran bintang 5. Dan yang terakhir adalah Desi, seorang gadis yang mungil ini karena tingkah lakunya memilih untuk menjadi seorang penata rias di sebuah kota nan jauh. Entahlah bagaimana nasib mereka setelah lama kami bersama sekarang harus berpisah ke dunia kerja. Diriku memiliki banyak teman sebaya seperti diriku. Salah satunya adalah Monica. Masih ingatkan wanita satu ini? Monica dan aku bekerja sebagai aktris. Kami sama-sama berkolaborasi di film pertama kami.